Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kasih setia kemurahan-Nya sehingga pagi hari yang indah ini kembali kita masih diberikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan. Sepanjang malam Tuhan sudah menjaga, melindungi, menyertai kehidupan kita. Sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Jadi mari biarlah pagi ini kita datang untuk sujud di bawah kaki Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa, menyembah kepada Tuhan. Dan mari kita akan menaikkan doa kita. Kita pujikan nomor 297. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kaulah sahabat. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Dikala aku dalam kesesakan,
saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus berharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah sahabat yang sejati dalam hidup, yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kau selalu menyertai, melindungi kehidupan kami, Tuhan. Satu-satunya penolong dalam hidup ini adalah pribadi-Mu ya Tuhan. Sebabnya kembali kami datang untuk merendahkan diri kami Tuhan. Pagi ini lagi-lagi kami dekat dengan Engkau, semakin dekat Tuhan dengan Engkau, sampai kami benar-benar bisa menyatu dengan Engkau ya Tuhan, untuk menjadi kehidupan yang tidak akan terpisah untuk selama-lamanya bersama Engkau Tuhan. So di pagi ini kami mau datang sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan kepada Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui Tuhan kehidupan kami, semakin dipersiapkan, selalu siap sedia, berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kehidupan umat-Mu semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Baik yang ada di tempat ini, umat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat Facebook, YouTube secara langsung maupun siaran tunda, dimanapun umat berada saat ini, kuasa Roh Kudus sanggup menjangkau kami semua, mencengkeram kami. Sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima benih firman, sehingga kami yakini, kami praktekkan, semakin bertumbuh dalam hidup kami, semakin menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi ini menyucikan kami, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus, menaikkan doa penyembahan. Sungguh-sungguh semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan lewat roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami usir semua di dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 147. Mazmur 147 ayat 1 sampai 20. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya.
Sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaan tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagalan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah kelanjutan bacaan kita pagi ini. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Ini dua hal yang saling berkaitan. Kalau kita berbicara tentang kemurahan Tuhan, kehidupan yang sungguh-sungguh menghargai kemurahan Tuhan, hidup di dalam kemurahan Tuhan, maka dia akan mengalami kekuasaan dari Tuhan. Nah, ini kita perhatikan baik-baik. Jikalau kita boleh ada sampai saat ini, kita masih diberikan nafas hidup pagi ini, perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan yang masih kita boleh alami sampai saat ini. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa melayani Tuhan. Amat terlebih kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kita masih membaca, mendengar firman. Nah, ini semua kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang besar bagi kita. Jadi jangan kita nilai kemurahan Tuhan dari dolar atau dari rupiah, dari uang. Jangan nilai kemurahan Tuhan dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Hal-hal jasmani yang kita dapatkan. Jangan kita pikir, kalau sedikit uang yang kita dapat, berarti kemurahan Tuhan juga cuma sedikit. Nanti kalau dapat uang banyak, luar biasa, kemurahan Tuhan besar. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, baru kita katakan, Tuhan itu baik. Sekali saya katakan, jangan kita ukur kemurahan Tuhan dengan hal-hal demikian.
Jadi kalau kita mau mengukur kemurahan Tuhan itu tadi, kita masih bisa bernafas, itu kemurahan Tuhan. Apalagi kita masih bisa beribadah, masih melayani, mendengar firman Tuhan. Oh, ini kemurahan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan yang terbesar. So pada satu waktu nanti, di mana itu semua kita tidak akan bisa dapatkan. Satu waktu kita tidak bisa lagi beribadah, melayani, apalagi mendengar firman Tuhan. Ya. Sebab nubuatan firman Tuhan itu akan digenapi. Amos 8 ayat 11, akan datang waktunya orang mau mencari firman tetapi sudah tidak mendapat lagi. Ya, mau suka ibadah, mau suka melayani, ya, tidak bisa lagi, tidak ada kesempatan. Ya, haleluya. Karena sudah tidak ada lagi waktu yang Tuhan berikan. Ya, kemurahan Tuhan sudah selesai, sudah berakhir. Ya, makanya Tuhan katakan di dalam surat Roma pasalnya yang ke-11, ya, biar kita memperhatikan, ya, perhatikan kemurahannya, ya, perhatikan kemurahannya dan juga kekerasan hati. Ya, orang-orang yang tidak menghargai kemurahan Tuhan, yang menganggap sepi kemurahan Tuhan, ya, sehingga hidupnya orang yang tidak menghargai kemurahan Tuhan, itu orang yang tidak mau bertobat, ya, orang yang tetap mempertahankan dosanya, ya, tidak mau, ya, beribadah melayani Tuhan, tidak mau setia, ya, tidak mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Ini orang yang anggap sepi biasa. Ya. Padahal tadi saya katakan kalau kita masih bisa beribadah melayani, apalagi mendengar firman, ini kemurahan Tuhan. Jangan anggap biasa saja. Jadi kita harus hargai dengan sungguh-sungguh. Ya, kita manfaatkan kemurahan Tuhan agar benar-benar kita hidup tetap, ya, di dalam kemurahan Tuhan. Jadi baik, ya, kita baca ayat itu dalam surat Roma, agar benar-benar kemurahan Tuhan itu menjadi bahagian dalam hidup kita. Kita junjung tinggi, kita hargai. Ya, Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Orang-orang yang jatuh dalam mana? Jatuh dalam dosa. Ya. Kehidupan yang tetap mempertahankan dosanya. Ya. Haleluya. Tetapi atas kamu, ya, kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Kita ingat baik-baik, terutama kehidupan kita. Kita ini adalah bangsa kafir, kita bukan bangsa Israel. Ya, jadi kalau kita bisa mendapat, ya, bagian dalam janji Tuhan, ya, kita bisa beribadah melayani Tuhan, ya, ini semua adalah kemurahan Tuhan. Ya, kita bagaikan tunas liar, ya, dicangkokkan atau ditempelkan di dalam, ya, pokok zaitun, ya, yang penuh getah. Ya, itu adalah kemurahan Tuhan dikatakan. Ya, jangan kamu bermegah. Ya. Haleluya. Baiklah, ayat 20, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jadi makanya tadi, kalau kamu tidak tetap dalam kemurahannya, kamu juga akan dipotong. Ya, orang Israel saja, ya,
bisa Tuhan tolak. Ya, haleluya. Mereka juga tidak semua masuk di dalam kesatuan tubuh Kristus. Sudah ditetapkan bilangannya 144.000, setiap suku 12.000. Ya, tidak semua. Ya, tidak semua mereka bisa masuk dalam tubuh Kristus. Ya, haleluya. Yang lain dipotong, ya, ditolak Tuhan. Ya, apalagi kita bangsa kafir ini yang begitu banyak sekali. Jadi kalau kita tidak menghargai, ya, tidak sungguh-sungguh hidup dalam kemurahan Tuhan, ya, menghargai kesempatan yang Tuhan berikan, ya, tidak menghargai saat-saat kita beribadah melayani, apalagi saat kita mendengar firman. Nah, ya, masih banyak orang yang, ya, mengantri di belakang kita, mau, ya, haleluya, menggantikan posisi kita. Ya. Jadi betapa mudahnya Tuhan tinggal, ya, potong, nah, ambil lagi yang lain. Ya. Kita harus, ya, merendahkan diri kita. Katakan, jangan kamu sombong, tapi takutlah. Jadi kita semakin mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Semakin merendahkan diri. Ya, haleluya. So, sini dikatakan pada ayatnya yang ke-10 ini. Pada ayat 10. Mazmur, kembali ke Mazmur tadi. Ayatnya ke-10, ia tidak suka, ini Tuhan tidak suka kepada kegagahan kuda. Nah, kuda itu bicara kekuatan. Ya, itu gambaran manusia yang mengandalkan kekuatannya. Ya, manusia yang merasa dirinya hebat saya. Ya, mengandalkan kepandaiannya. Sehingga orang-orang yang seperti ini itu orang-orang yang tidak akan menghargai kemurahan Tuhan. Itu orang yang sombong. Jangan kamu sombong. Ya. Jangan gunakan kekuatan kita, kehebatan, kepandaian kita, pengalaman kita, dan lain sebagainya. Itu seringkali membuat, ya, kalau itu yang diandalkan, ya, pasti, ya, tidak akan menghargai ibadah pelayanan, tidak akan menghargai pemberitaan firman Tuhan. Sebab dia kan selalu pakai itu. Ya, sedikit-sedikit, ya, firman diukur dengan logika, akal, pengalamannya. Ya, haleluya. Dia merasa kuat. Ya, untuk apa ibadah? Ya, mampu kok. Tanpa ibadah kok saya bisa. Ya, itu orang yang sombong. Takutlah, ya, kita ini hanya bangsa kafir. Kalau kita bisa mendapat bagian dalam pokok zaitun yang penuh getah, ya, itulah firman pengajaran yang benar, membawa kita kepada, ya, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, kita harus hargai, junjung tinggi. Ya, Tuhan tidak suka orang yang sombong, ya, menggunakan kegagahannya, kekuatannya. Ya, haleluya. Tetapi pada ayat 11 dikatakan Tuhan itu senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ini yang Tuhan, ya, haleluya, rindukan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut kepada Dia. Kalau orang yang takut kepada Tuhan, itulah kehidupannya selalu datang merendahkan diri, merasa tidak bisa apa, tanpa Tuhan tidak mampu. Ya, haleluya. Apalagi menghadapi dunia ini, dunia yang semakin sukar sulit, ya, begitu banyak tantangan, pergumulan, penderitaan, malapetaka yang terjadi hari-hari ini. Ya, sekali lagi, apapun yang kita selalu sudah sampaikan di tempat ini, ya, siapapun manusia itu, ya, apapun yang dia miliki, ya, kekuatan, kehebatan, itu tidak mampu menghadapi dunia ini. Ya, tidak akan mampu menghadapi dunia. Pasti akan tenggelam. Ya, dunia ini bagaikan laut yang sedang bergelora.
Ya, hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kita. Baik, mari ya, kita selalu datang untuk merendahkan diri kita. Ingat, ya, kalau sudah mulai rasa-rasa kuat, mampu, ingat, kita ini cuma dicangkokkan, cuma ditempelkan. Ya, jangan sombong, takut, semakin merendahkan diri. Ya, haleluya. Itu kita selalu datang kepada Tuhan, menghargai setiap kemurahan yang masih berlaku dalam hidup kita. Ya, kita hargai kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga semakin ya, kita akan mengalami kelepasan. Ya, haleluya. Kita bertobat setiap hari, terjadi pertobatan. Setiap hari terjadi kelepasan atas dosa-dosa ya, yang masih ada dalam hidup kita. Tiap kali kita dengar firman, ya, Roh Kudus bekerja. Ya, Roh Kudus bekerja di hati kita, mengingatkan setiap dosa-dosa yang masih ada. Ya, saat kita diingatkan akan dosa kita, diselesaikan, diakui, dihentikan. Ya, semakin kita bertahan ya, dalam kebenaran, dalam kesucian, meningkat dalam kesucian, sampai kita bisa mencapai kesempurnaan, sehingga kekuasaan Tuhan pasti akan kita alami. Saya katakan tadi, kemurahan Tuhan dengan kekuasaan Tuhan ini ya, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saling kait-mengkait. Kalau kita menghargai kemurahan Tuhan, ya pasti kita akan mengalami kuasa dari Tuhan. Ya, kuasa Tuhan, ya pasti kita akan alami dalam hidup kita. Ya, Tuhan akan tampil, ya, haleluya, dengan kekuasaannya. Ini pada ayatnya yang ke-5 dikatakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaan yang tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Ini kita perhatikan ya, betapa Tuhan ya, haleluya, Allah yang begitu peduli ya, mengerti dengan keadaan kita. Katakan ya, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang merasa tidak mampu tapi tidak berdaya, selalu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menghargai kemurahan Tuhan. Ya, semakin hidup di dalam kebenaran, lepas dari dosa, semakin suci. Ya, maka Tuhan tidak akan membiarkan. Ya, dia akan tampil dengan kekuatannya. Ya, haleluya. Kekuasaan yang berlimpah, katakan sih, berlimpah kekuasaan. Ya, Tuhan sanggup melakukan apa saja dalam hidup kita. Ya, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib. Ya, sanggup menghapus segala kemustahilan yang kita hadapi hari ini. Asal itu, hargai kemurahan Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya, setiap nafas hidup yang masih kita hembuskan, ayo hiduplah dalam kemurahan Tuhan. Ya, Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1-7. Ya, kehidupan yang hidup dalam kemurahan Tuhan itu adalah kehidupan yang dalam setiap dia bernafas disertai dengan rasa takut kepada Tuhan. Jadi dimanapun kita, ya, haleluya, saat kita hembuskan nafas kita, ingat firman Tuhan. Ya, ingat firman Tuhan. Sehingga orang yang selalu ingat firman tidak akan jatuh dalam dosa. Ya, haleluya. Dia akan tetap hidup benar, hidup suci dimanapun. Ya, kenapa? Dia ada kehidupan yang takut kepada Tuhan, selalu mengingat firman dalam hidupnya. Sehingga firman itu, ya, haleluya, akan tetap menjaga. Ya, Mazmur 119 ya, mengatakan, dengan apa kita bisa ya, menjaga kelakuan kita, ya, hidup kita bisa suci dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Ya, haleluya. Nah, ini. Jadi kalau hidup kita ya, adalah kehidupan yang sungguh-sungguh menghargai setiap kemurahan Tuhan yang Tuhan masih ya, berikan dalam hidup kita.
terutama saat pagi ini kita bisa beribadah, mulai kita bisa mendengar firman Tuhan. Ya, kita manfaatkan yang sebaik-baik sehingga firman Tuhan semakin memenuhi hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, dalam setiap kita bernafas, disertai dengan rasa takut kepada Tuhan. Ya, sehingga tidak akan jatuh dalam dosa, tetap hidup benar, hidup suci. Ya, sampai kesucian membawa kita kepada kesempurnaan. Dan perhatikan baik-baik, ingat baik-baik, dan yakin, pegang teguh. Ya, jangan sampai kita ragu, kita bimbang. Ya, bahwa kekuasaan Tuhan itu berlimpah. Ya, bagi kehidupan yang sungguh-sungguh menghargai kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan akan menyatakan kekuasaan-kekuasaannya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Ya, haleluya. Kehidupan kita, ya, sampai dikatakan sini tertindas, dia menegakkan kembali. Itu artinya tidak sampai tergeletak. Ya, haleluya. Kehidupan kita boleh jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Ya, haleluya. Kejatuhan itu seringkali hanya menguji. Ya, Tuhan izinkan. Ya, seringkali kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Bagaimana? Ya, semakin sungguh-sungguh kan, atau saat Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pergumulan, tantangan, penderitaan, apakah tetap hargai kemurahan Tuhan? Ya, tetap sungguh-sungguh beribadah, melayani, sungguh-sungguh mendengar firman, mau taat, ya, kepada firman. Ya, atau sudah ragu kalau katanya Tuhan itu kuasanya berlimpah, tapi kok begini? Nah, itu orangnya, ya, haleluya, tidak lolos ujian. Ya, imannya rapuh. Ya, harus diuji dengan api. Ya, haleluya. Mari kita harus perhatikan baik-baik. Ya, sebabnya, ya, mari kita selalu datang untuk merendahkan diri. Itu kunci. Ya, merendahkan diri. Orang yang rendah hati, ya, dia kehidupannya akan semakin, ya, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan menguatkan, ya, sumber kekuatan. Ya, ada firman, ada juga Roh Kudus. Jadi kalau ada firman, pasti ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini akan menguatkan kita. Dia akan membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, terutama di saat kita, ya, menyembah, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kekuatan Roh Kudus akan semakin, ya, haleluya, ditambahkan. Semakin kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, semakin kita akan dikuatkan. Ya, sehingga kita mampu, ya, menghadapi tantangan, pergumulan, ya, apa saja yang datang menimpa hidup kita. Semakin kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita, ya, kita datang untuk menyembah Tuhan pagi ini, maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan yakin, percaya bahwa kekuatan kekuasaan Tuhan itu, ya, pasti akan dialami. Tuhan tidak akan membiarkan sampai kita tergeletak. Ya, Tuhan akan menyatakan pertolongannya, ya, selalu tepat pada waktunya. Ya, semoga kita bisa, ya, kita selalu datang kepada Tuhan, ya, untuk menghargai setiap kemurahan Tuhan yang masih berlaku bagi kita pagi ini. Ya, semakin merendahkan diri. Ya, jangan sombong. Ya, ayo kita semakin merendahkan diri. Ya, tetap hidup dalam kemurahan Tuhan. Dan kita akan mengalami kekuatan, kekuasaan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita datang untuk sujud di bawah kaki Tuhan, untuk menyembah Tuhan pagi ini.
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan sungguh-sungguh renungkan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tidak boleh ada sampai saat ini. Semua hanyalah karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Jangan pikir itu karena kekuatan kita. Haleluya. Jangan kita berpikir saya bisa bertahan, oh itu karena kekuatan saya. Saya ada sampai saat ini, oh itu karena kehebatan saya. Ingat, semua itu hanya kemurahan Tuhan. Setiap hembusan nafas kita itu kemurahan Tuhan. Haleluya. Biar kita selalu junjung tinggi, kita hargai kemurahan Tuhan. Jangan nanti dapat sesuatu baru bisa bersyukur. Nanti dapat berkat secara jasmani baru kita mau bersyukur kepada Tuhan. Nanti kita sudah ditolong Tuhan baru mau bersyukur. Nanti doa dijawab Tuhan baru mau bersyukur. Apapun keadaan kita pagi ini, haleluya, mari hargai itu semua kemurahan Tuhan. Haleluya. Sehingga membawa bibir, mulut, lidah kita hanya mau memuji Tuhan. Oh, bawa lidahku hanya mau memuji Engkau, hanya mau menyembah Engkau Tuhan. Semuanya kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kemurahan-Mu melebihi hidup kami Tuhan.
Hanya mau menyembahmu, hanya mau memujimu. Yesus Tuhanku, Yesus salahku, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.
Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Haleluya. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan yakin, percayalah kalau kita menghargai kemurahan Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam kemurahan Tuhan, selalu datang merendahkan diri depan Tuhan. Haleluya. Maka kebajikan Tuhan itu perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Akan dinyatakan dalam hidup kita. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan menyertai hidup kita. Setiap langkah-langkah hidup kita di dunia ini yang semakin sukar sulit, dunia yang penuh dengan kemustahilan, banyak tantangan, banyak malapetaka terjadi, bagaikan gelombang yang melanda hidup kita, menerpa. Mari selalu datang kepada, datanglah selalu, merendahkan diri. Haleluya. Berseru menyembah Tuhan. Haleluya. Kalau kita merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, haleluya, membutuhkan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kebajikan, kemurahan Tuhan sertai kita. Haleluya. Angkatlah dua tanganmu ke atas. Haleluya. Haleluya. Percaya, percaya dan berseru kepada Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Kami percaya Tuhan. Kebajikan kemurahan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Haleluya.
Selalu percaya kepada Engkau Tuhan, tidak pernah meragukan sedikit pun Tuhan. Kekuatan kekuasaan-Mu bagi kami, kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Percaya Kau selalu menyertai kehidupan kami, kehidupan yang sungguh-sungguh tidak mampu, tidak berdaya, kehidupan yang selalu datang kepada Engkau, merendahkan diri depan-Mu Tuhan, semakin takut kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Mu hari ini Tuhan, semakin taat setia di hadapan-Mu, dan selalu berseru menyembah Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, seperti Raja Daud yang telah mengalami Tuhan, kebajikan kemurahan-Mu yang menyertai setiap langkah-langkah hidupnya Tuhan. Kami percaya juga kehidupan kami juga akan mengalami penyertaan Tuhan. Kekuatan, kekuasaan Tuhan juga dinyatakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan sampai tergeletak Tuhan. Engkau juga akan mengangkat, memulihkan kami Tuhan. Haleluya, Engkau meneduhkan badai yang kami hadapi menjadi pergumulan, persoalan Tuhan. Haleluya, beban berat, penderitaan yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Baik secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, cita-cita masa depan umat-Mu semua, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik umat-Mu yang ada di tempat ini, umat-Mu yang mengikuti ibadah ini bersama kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, kuasa-Mu Tuhan, haleluya, kekuasaan-Mu Tuhan, haleluya, sanggup menjangkau kehidupan dimanapun kami berada. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan, menjangkau kami semua, memulihkan kehidupan kami semua, kehidupan yang sungguh-sungguh menghargai kemurahan-Mu, hidup dalam kemurahan Tuhan. Ini Tuhan, semakin rendah hati, semakin merendahkan diri di hadapan-Mu. Kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Kekuatan kekuasaan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan, selalu mengikuti hidup kami, selalu menyertai kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami mampu melewati Tuhan lautan dunia yang penuh dengan gelombang Tuhan yang menerpa hidup kami ya Tuhan. Kami selalu ada di jalan kemenangan bersama Tuhan. Engkau sanggup untuk meneduhkan badai kami dan kami serahkan sekali lagi kehidupan kami, pergumulan baik secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, cita-cita masa depan, semua Tuhan serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, haleluya, kekuatan Tuhan Engkau nyatakan bagi kami pagi ini, untuk mengelurkan tangan-Mu Tuhan, haleluya, menolong Tuhan, menyatakan kuasa mujizat-Mu selalu tepat pada waktunya. Percaya tidak pernah terlambat Tuhan pertolongan-Mu bagi kehidupan kami. Kami serahkan segenap tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga setiap pergumulan, haleluya, dalam pengembalian kami di tempat ini, kami terus serahkan dalam tangan, mohon kemurahan-Mu. Hari ini bisa kami lakukan, terus berseru Tuhan, berserah kepada Engkau, percaya kepada kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Oh, tidak terbatas, sanggup untuk menjangkau kami, memberkati kami. Selalu berdoa, mohon kemurahan belas kasih-Mu untuk kami juga Tuhan, bisa menambah sarana fasilitas dalam pelayanan tempat ini. Tuhan bisa membangun rumah ibadah di tempat ini Tuhan. Tolong Tuhan, berkemurahanlah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kau
memerintahkan berkat-Mu bagi kami. Kami juga bisa membangun rumah ibadah di tempat ini, menambah sana fasilitas yang kami butuhkan. Ya Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebabnya kiranya berkat-Mu dilimpahkan hari-hari ini, Engkau curahkan bagi umat-Mu semua dalam setiap apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan. Kau buka jalan, bukakan pintu berkat-Mu selalu ya Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dimanapun umat-Mu pergi berada, beraktivitas, Tuhan lindungi sertai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Naungi dengan naungan sayap-Mu, jaga seperti Engkau menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong kuatkan semua kehidupan kami tetap berjalan, haleluya, di dalam terang firman-Mu, menghadapi dunia yang semakin gelap oleh dosa-dosa di hari ini. Tuhan tolong kami, terangi selalu dengan firman-Mu, dan jadikanlah kami terang-Mu, jadikan kami saksi-Mu tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Dimanapun kami berada, baik di rumah kami masing-masing, Tuhan, juga dalam kami bermasyarakat, Tuhan, bagi daerah, Tuhan, bagi bangsa kami, sebab kami terus berdoa bagi bangsa Indonesia tercinta. Tuhan, tolonglah bangsa kami, pulihkanlah kiranya bangsa kami dari pandemi COVID yang belum berakhir, bahkan masih bertambah-tambah. Tuhan, tolong kiranya kami bisa berdoa, berseru memohon kemurahan Tuhan, mohon belas kasih Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami dari pandemi ini Tuhan. Kuatkan selalu pemerintah kami, begitu banyak masalah-masalah yang terjadi karena pandemi ini Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan, berikan hikmat, kebijaksanaan bagi pemerintah kami, bagi dari pemerintah di pusat Tuhan. Oh Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, pemerintah di desa-desa, Tuhan tolong semua Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan, juga berikan kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan. Juga tim medis yang ada di garda terdepan hari-hari ini, Tuhan tolong semua para dokter, suster semua Tuhan. Haleluya, tenaga medis, relawan medis semua Tuhan berkati, kuatkan mereka. Berikan kesehatan tubuh selalu ya Tuhan. Yang terpapar COVID hari-hari Tuhan tolong kiranya semakin banyak dipulihkan, semakin banyak disembuhkan hari-hari Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami rindu bangsa kami dipulihkan. Bangsa Indonesia ini bisa Tuhan, haleluya, mengalami kemuliaan Tuhan hari-hari ini. Sebabnya pakai kami untuk membawa Injil kemuliaan ini bagi bangsa kami Tuhan, sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami semua akan menuju pada satu kesatuan tubuh yang sempurna. Sebabnya pakailah kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, jadi mempelai wanita-Mu yang siap sedia menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, Raja mempelai beli surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Biar berkat-Mu Tuhan, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai pagi ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, mengangkat membawa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini, dan kami sambut pagi hari yang indah ini berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.